Halo teman-teman Furi, ketemu lagi di tayangan YouTube channel Furi Harun yang terbaru ya. Jadi jangan lupa kalian yang kali ini sedang nonton, like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel terbarunya Furi Harun. Bersama Kak Furi hari ini ditemani oleh Nyai Sabrina ya. Buat kalian yang kangen penelusuran, kita akan coba penelusuran pertama kita ya, ditemani oleh Gudia di sebuah rumah yang konon sudah terbengkalai belasan tahun. Nah, dan banyak sekali cerita dari orang-orang yang bekerja di sini bahwasanya mereka pernah melihat sosok penampakan wanita dan juga pernah digandoli anak kecil. Seperti apa cerita lengkapnya nanti kita akan ceritakan sama kalian semua. Tetapi sebelumnya Kak Furi menghaturkan dupa dulu ya. Ini dupanya udah didoain, dupa Cikundul dari boneka Furi Harun. Kita doa dulu ya, Sob. Oke, kalau yang dilihat dari sosok patung wanita yang ada di sini, karena dia itu kan kalau menurut Kak Furi auranya kuat banget. Nah, Sabrina sendiri melihatnya sebagai apa? Ini kayaknya yang, jadi sebelum tadi mulai syuting tuh di sebelah, rumah sebelah aku lihat ada ekor ular. Kayaknya yang ekor ular itu ini. Ini ya. Jadi perempuan cantik, memakai pakaian adat Jawa, tetapi bawahnya ular. Buntutnya sempat terlihat di halaman belakang. Dan di sini juga ada pohon, ya. Pohonnya juga lumayan memiliki energi yang mistis, ya. Kamu lihat ada sosok apa di pohon ini? Banyaknya sih ya modelan kayak Siti, ya gitu. Banyaknya model kayak Siti. Buat kalian yang belum tahu Siti, Siti adalah sosok kuntilanak yang suka mendampingi Nyai Sabrina kemana-mana. Izin ya sama yang di sini, kita nggak pengen mengganggu, kita cuma mau explore. Kenapa sih kira-kira karyawan-karyawan di sini suka diganggu? Kita masuk ke dalam dulu yuk. Si Mas videoin aja dong Mas. Permisi ya. Supaya nggak ada kecemburuan antara yang di depan sama yang di sini. Kita minta maaf ya kalau agak-agak berisik. Jangan lama-lama katanya Pak. Iya. Iya, yang tadi saya datang. Oke teman-teman ya Furi, kali ini Kak Furi sudah bersama Pak Nasir yang menjaga tempat ini, dan Pak Nasir inilah yang pernah digandulin sama sosok hantu anak kecil ya Pak kecil. ya. Nah itu gimana tuh pengalamannya? Ya, saya dulu kan sering ke belakang. Nah, itu dia kayak orang di belakang itu kayak main bola. Oh main bola. Dia lari sono lari sini dia. Cuma pas kalau dia udah kepingin ini pasti gendongnya ke saya. Kerasa gitu Kerasa. Ini nggak bisa gerak. Oh. Gitu. So saya pulang langsung sampai ke sono, saya panggil saudara saya yang bisa ngobatin saya panggil, dia datang langsung ngomong, aduh Sir, kamu diikutin yang sebelah. Di rumah kosong itu ada anak kecil, nah, ini yang kecil yang boncengin, yang gede ada di samping kamu. Gitu. Nah, terus gimana nih? Gitu. Tolong dong dilepasin saya biar biar pulang lagi sono. Udah oke. Saya diobatin, dia rajin. Lari lagi ke sini. Lagi ke sini. Pas udah ada berapa bulan ke sini lagi saya. Karena saya sering bersihin. Saya bersihin kebun ini. Nah. Ikutin lagi. Anak saya yang nangis di rumah. Oh, ngelihat Bapak nangis gitu. Setelah saya masuk, padahal saya udah keliling di depan rumah dulu sebelum masuk. Saya masuk, dia masuk duluan yang kecil ini. Mainnya sama anak saya yang cewek. Anak saya sampai nangis. Sampai kuncung mau nangis gitu. Saya panggil lagi saudara saya.
Iya. Datang lagi ke rumah situ, ngomong lagi itu sama. Ngomong lagi, dia anak kecil lagi masih lagi sini Sir, katanya itu. Iya, Wah, kok iya. bisa ya main ikutin? Dia demen sama kamu Sir, gitu katanya. Oh, jadi Dia udah tahu kamu itu orang baik, gitu katanya. iya iya. Kalau yang ngegandul di sini itu sosoknya anak kecil laki-laki Anak kecil atau laki-laki, perempuan? dua-duanya laki. Oh, dua-duanya Cuma laki. satu gede, satu pendek itu. Nah, Oh. itu yang pendek itu tentunya loncat ke sini, gitu. Nah, biasanya mereka mainnya di sebelah mana Di tuh, Pak? belakang. Oh, di belakang, yang Belakang. dua ini. Di area itu kayak ada kayak basement itu di belakang main situ. Dia lari-lari situ, bosan di sini lari ke sebelah. Oh, oke. Selain dari sosok anak kecil ini, apakah Bapak pernah melihat sosok lain? Ada cewek di situ. Itu kayak rambutnya panjang. Oh, panjang. Nah, di belakang ini. Oh, marah apa gimana Dia pada saat nggak itu? marah. Karena saya kalau ini kita ngomongnya, saya bilang ya yang tidur sini ada, saya bilang jangan ngomong macam-macam. Ngomong aja baik-baik. Kalau ada mang kelihatan, udah balik aja mukanya, nggak usah dilihatin. Karena dia pasti nampakin nggak mukanya, rambutnya diurai gini dia. Oh, rambutnya Nah, diurai. jadi nggak kelihatan mukanya. Cuman menunjukkan kalau dia itu ada. Ada di sini gitu. Itu berada di ruangan. Ada di belakang ini. Belakang kamar mandi ini ada di sebelah sana itu ada kolam renang. Ini ada kolam renang di sampingnya. Ada kolam renang di dalam. Jadi rumah ini katanya memang udah nggak ditempatin belasan tahun lamanya, baru kemudian dibeli sama yang punya rumah ya. Dan Pak Nasir ini salah satu orang yang mengurus gitu. Cuman kalau Bapak sendiri tidur di sini atau apa bersih-bersih masih punya perasaan takut diikutin lagi atau udah Enggak. udah biasa? Saya emang nggak ada biasa, saya nggak merasa takut gitu. Dia malam aja datang ke sini nggak saya takut. Dia pun didatengin, ya kita udah biasa. Ah, udah biasa. Udah tahu, oh ada dia di sini ada dia. Kayak pohon mangga ini juga ada Mbak. Oh. Pohon mangga depan kita ini Di ada. depan. Itu nenek-nenek. Gitu. Itu dulu sering keluar dia nyapu di jalan. Oh, dia nyapu di jalan. Nah, pada orangnya nggak ada, pada nyapu bunyi. Gitu. Oh. Bongkok gitu ya. Ah, iya. Rambutnya terurai Rambut atau terurai, di... nenek-nenek udah nenek-nenek sini nih. Oh, gitu. Oke, Dulu teman-teman. angker ini, angker. Jadi emang ini lumayan angker tempatnya dan ditambah lagi terbengkalai cukup lama. Ayo kita lihat ke dalam tempat di mana hantu anak-anak kecil ini suka bermain. Yuk Pak Nasir, bikin ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia lokasi kolamnya ya Pak ya? Iya, ini kolamnya. Lama nggak dipakai. Oh, oke. Ya, teman-teman, kita tepat berada di depan kolam ya. Kolamnya seperti kalian lihat juga udah nggak terurus ya, udah lama. Dan memang ya menurut Feng Shui atau menurut mitos Primbon Jawa, katanya kalau kolam renang tidak terpakai itu biasanya senang dihuni oleh sosok-sosok hantu. Nah, kalau Bapak sendiri nih menceritakan sosok hantu wanita tersebut, biasanya dia kenapa sih muncul gitu? Ya itu dia pengen kenal aja. Oh, nggak mau sil sama orang, nggak, dia kenal aja. Karena kalau waktu itu tukang tidur di situ depan, dia paginya ngomong ke saya, Pak, ada cewek Pak semalam, kamu jangan apa-apa, kalau dilihat udah nggak usah dilihat lagi, udah balik muka aja. Itu ada penunggu di situ, bilang itu. Dia dari sini Mbak nih. Oh, dari sini pinggir. ke belakang sana itu. Nah, dia mainnya area ini. Area kolam ya? Area kolam. Cuma kalau mau ke sana lewat sana. Tuh, merinding. Iya. Kalau sosoknya sendiri, Bapak lihat seperti perempuan usia berapa? Pantaran Mbak ini. Oh, pantaran Mbak Sabrina, iya. Kenapa udah mulai pusing? Ya. Dia rambutnya panjang, rambutnya turai, rambut panjang. Jadi Rambutnya kalau kita terurai lihat, panjang. jangan lihat mukanya. Dilihatnya rambutnya itu dia. Dia nggak mau lihat belakang, nggak muka, tapi rambutnya turai. Iya. Kayaknya areanya kebak, ini, pokoknya kayak area ini. bau kebakar gitu. Iya. Mukanya kebakar sebelah. Mukanya kebakar dia kayaknya sebelah. arahnya ke sini. Oh, Dia nggak mau dilihat mukanya. Itu merinding kayak gitu. iya. Udah Gimana parah Sab? nih. Udah mulai kenalan sosoknya Tuh. sama Sabrina? Udah parah banget saya nih. Waduh, Pak Nasir. Pak Nasir ini makanya ternyata saya- indigo juga. Ya, Makanya dia saya bisa ini, merasakan. gitu. Udah benar-benar tahu saya ngobrol nih. Gitu. Yang Iya. Mbak agak ini, yang cewek ini,
Kalau kita nggak ngomong macam-macam, dia nggak ganggu. Iya. Cuma jangan ngomong ke macam-macam. Iya, Gitu. iya, iya. Dia jelekin dia lah. Ini mau wilayah dia. Gitu. Dia istirahatnya di sini. Gitu. Termasuk anak kecil yang tadi. Iya. Gitu. Nggak boleh kita usilin dia. Nggak boleh. Ngomong anak kecil ngapain main sini, nggak boleh gitu. Biarin dia main di situ. Iya. Mau wilayah kita nggak tahu dia kan. Jadi intinya nggak saling mengganggu gitu Iya, ya Pak ya. nggak Yang mengganggu. penting si Pak Nasir ini cuman menceritakan aja gitu. Ya namanya rumah udah nggak dihuni selama belasan tahun ya pasti banyak penunggunya gitu. Nah teman-teman nanti kita akan coba mediumship sama Siti ya. Kita akan tanya sama Siti nih sosok-sosok di sini friendly nggak sama dia gitu. Kalau sekarang kayaknya gimana Sab, mau istirahat dulu? Iya kayaknya deh. Oh, istirahat Soalnya dulu. takutnya kalau aku buka Siti yang masuk yang lain kayaknya. Yang lain. Udah oke. ngantri gitu. Udah ngantri. Udah banyak yang ngantri. Pak Nasir makasih. Siap. Iya. Kalau Pak Nasir sih kayaknya sosoknya indigo juga, Pak. Siap. Tapi yang jaganya juga kuat. Iya. Jadi Alhamdulillah, makanya cocok jaga di sini. Kuat soalnya auranya. Nah, kalau nggak kuat mungkin bisa Kabur. ketempelan, Nggak bisa itu. kerasukan, sakit. Bisa ada sakit, suara ya, benar. cicak. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut dengan medium bareng Siti ya di spot yang di depan aja. Oke, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Tuh, Assalamualaikum. Sab. Ini ruangannya udah lumayan horor. Ya, masih oleng, pusing. Ya, pusing. Ya, jadi Sabrina ngerasain agak-agak pusing ya teman-teman. Rame banget. Rame, di sebelah kanan kita juga ada kolam renang yang tadi menurut Pak Nasir pernah terlihat sosok wanita. Tapi kita akan bahas sosok anak kecil terlebih dahulu. Permisi ya. Yang nggak dibahas, awas ya. Yang nggak dibahas, jangan marah. Kita mau ceritain dulu sosok anak kecil. Ya. Jadi teman-teman, tadi berdasarkan informasi dari Pak Nasir, di ujung sana setiap malam Jumat juga ada sosok wanita berambut panjang. Nah, kayaknya sih teman-temannya Siti ya. Iya, Model-model temannya Model-modelnya. Siti. Nah, rambut panjang. oke. Assalamualaikum. Wah, nggak cuma satu Kak. Tapi kok dia ada yang gede banget? Sini saya. Mas. Aduh, Satu aja yang masuknya. aduh banyak banget Kak. Kak, Banyak taruh, Kak. banget. Aduh.